Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pinem Excellent. Ya, mohon maaf ya kalau videonya mungkin agak burek atau agak jelek gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Karena kan saya juga cuman analisa-analisa yang belum banyak dikenal orang seperti itu ya. Jadi videonya juga masih seperti ini. Jadi karena saya juga kurang paham membuat bagaimana video bagus secara multimedia seperti itu ya. Mungkin sudah ada yang mengenal saya, tapi yang belum mengenal saya seperti diri. Saya adalah Pinem Excellent ya, seorang analisis saham yang menganalisa saham berdasarkan volume yang dipadukan dengan ilmu pola pikir. Seperti itu dia. Nah, kali ini di tanggal 18 Februari ini saya mencoba analisa suatu saham yang banyak di request adalah saham Goto. Nah, bagaimana dengan analisa pola pikir secara volume? Seperti ini dia. Yang pertama dulu kita lihat adalah, kita lihat dulu pertama sekali adalah di tanggal ya, di tanggal 29 itu Goto itu di tanggal ke-30-nya ya, dari 29 ke 30 itu dia naik 11% ya di tanggal 30 seperti itu. Tapi di tanggal 29-nya harus kita lihat ya. Di situ ada harga penutupannya 78 dan harga closingnya harga terendahnya itu ada 76. Artinya apa? Artinya di situ telah tercipta suatu pro buy seperti itu. Apa itu pro buy? Pro buy adalah volume akumulasi. Buat teman-teman yang belum tahu pro buy itu apa, silahkan cari di YouTube saya ini ya, channel YouTube saya ini adalah analisa saham berdasarkan basic dasar analisa volume. Seperti itu dia. Bisa akan tahu di sana bagaimana itu pro buy seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari 78 ke 76 ini, disinilah awalnya saham ini membuat namanya pondasi awal, atau yang sering saya sebut dalam kelas analisa volume adalah support awal. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dikelola oleh satu broker. Nah, begitu dia. Dia kelola satu broker. Jadi dia punya modal di sana. Seperti itu, modal. Lalu di tanggal 30 dia naik nih. Naik ya, naik 11%. Nah, untuk naik 11% itu dia sudah memakai broker yang lain lagi gitu. Berbeda brokernya. Karena dalam konteks analisa volume itu adalah satu saham itu dikelola oleh beberapa broker. Bisa satu broker tapi dikelola oleh beberapa akun. Seperti itu. Jadi tidak satu akun atau tidak satu broker. Seperti itu dia ya. Oke? Jadi itu sudah dikelola oleh beberapa broker. Seperti itu dia. Nah, lalu seiring perjalanannya dia pernah mencapai ATH ya. ATH tertinggi itu adalah di 92 baru-baru ini. Seperti itu dia. Jadi karena dia sudah sampai di ATH tertinggi 92, nah lalu saham ini akhirnya dia naik terus ya. Naik terus. Akhirnya longsor seperti itu. Nah, kemarin di tanggal 16 ya, dia closing di harga 83. Oke ya, di 83. Nah, seperti itu. Tapi di 83 itu dia membuat volume atau harga terendah ya, menciptakan volume pro buy di harga terendah di 82. Nah, seperti itu dia, 82. Nah, setelah saya cek dari 82 ke 83 itu ada dia sekitar volumenya itu cukup besar di harga 82 83. Seperti itu, harga 82 83. Seperti itu dia. Jadi, di sini saya membaca adalah sudah ada upaya penahanan untuk agar modal awalnya tadi yang dikelola oleh satu broker di harga 76 ya ke 78 di range tersebut tidak ingin disentuh lagi. Seperti itu dia. Karena saya melihat ada volume pro buy dari 82 ke 83 seperti itu. Jadi menurut analisa saya ada peluang Goto ini akan pullback sesaat lagi teman-teman. Seperti itu dia. Lalu bagaimana strateginya Pak Pinem? Seperti itu dia. Jadi saya menyediakan 3 strategi yang menurut Anda yang mana yang cocok, Anda lah yang menentukannya. Seperti itu. Yang pertama dulu pola pikirnya yang kita ambil adalah sisi negatif ya. Sisi negatifnya adalah yang pertama, bahwasanya kemarin itu harga saham ini turun dari tanggal 15, tanggal 16 itu turun ya. Nah, turun terus ya, turun. Jadi pola pikir yang kita ambil adalah kita tidak tahu sampai batas mana proksinya akan menurunkan harga saham ini. Itu dia. Itu dia yang pertama dulu. Kita nggak tahu. Hati orang kita tidak tahu mau sampai mana dia turunkan. Nah, tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Adalah sudah ada upaya penahanan dari 82 ke 83 dengan volume yang cukup besar. Seperti itu dia, teman-teman. Jadi, itu dia perbandingan yang harus kita pikirkan. Seperti itu. Yang mana kira-kira yang akan dipakai oleh proksinya? Apakah dengan penahanan barang untuk naik atau dengan lanjut lagi longsor. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini ya, saya menyediakan 3 strategi ya. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Yang pertama adalah kita antri ya, kita beli di harga 82 dan 83 karena dia udah ada
penahanan ya, penahanan 82, 83. Nah, kalau misalnya harga saham ini turun nanti, ya boleh kita melakukan average down di harga 80 dan 78. Seperti itu. Kalau misalnya masih longsor ya, 80 78 agar kita dapat barang. Seperti itu teman-teman, gitu dia. Jadi kalau misalnya dia nanti mampu naik, bisa kita jual. Seperti itu dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita tahu nih ya, harga 82 dan 83 ini sedang dijaga. Oke ya, dijaga dengan volume yang besar. Secara analisa volume seperti itu dia kan. Dan ada barang di 78 dan 76. Nah, strategi saya adalah supaya kita tidak ketinggalan barang adalah kita beli di 83. Kita beli 83. Tapi apabila harga saham ini turun dari 82, jangan pernah melakukan average down di harga berapapun. Average down lah dia di harga 78 ataupun 76. Seperti itu teman-teman. Nah, breakdown dari 76 kita harus keluar. Begitu juga dengan strategi yang pertama tadi. Seperti itu. Oke? Yang terakhir, strategi terakhirnya adalah kita tahu bahwasanya harga 82, 83 ini ditahan. Tapi kan kita nggak tahu sampai batas mana akan diturunkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau karena kita tidak tahu sampai batas mana akan diturunkan, kita tunggu saja harganya di 78 atau 76. Tapi ada tapinya adalah bisa saja harga tersebut tidak disentuh karena disitulah barangnya, barang pondasi awalnya tadi. Seperti itu. Bisa saja nggak disentuh. Nah, seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, apakah strategi pertama tadi, strategi kedua atau strategi ketiga. Terserah kembali kepada pribadi teman-teman ya. Silahkan analisa kembali saham Gotoh. Saya menentukan apabila Gotoh ini mampu pullback dengan target sell terdekat adalah 90 yang pertama, baru 95 yang kedua, dan yang ketiga adalah 99. Itu saja dari saya. Disclaimer terhadap setiap analisa yang saya bagikan, silakan analisa kembali sesuai dengan trading plan Anda. Ini hanya sekedar analisa ya, tidak ada untuk memaksa Anda untuk membeli ini. Ini hanya belajar kita sama-sama untuk menganalisa pola pikir proksi dari Gotoh ini ke arah mana sahamnya akan dibawa. Seperti itu dari saya. Salam dari saya untuk saham Gotoh ya, untuk analisa saham Gotoh. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Pinem Excellent.